Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dengan Bu Kris pada mata pelajaran IPS untuk kelas 7F dan 7H. Apa kabar anak-anak? Semuanya sehat? Iya, kita bersyukur walaupun dalam masa pandemi COVID-19 kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak, pada saat ini kita bertemu kembali di semester 2. Dan pada semester 2, kita masih tetap belajar secara jarak jauh. Karena pandemi COVID-19 saat ini belum mereda, ya, malah semakin bertambah orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Oleh sebab itu, tolong anak-anak tetap melakukan 3M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan dengan bersih, dan menjaga jarak. Tidak usah berkumpul-kumpul dengan temanmu. Ya. Baik anak-anak, pada semester 2 ini kita dalam belajar IPS, ya, seperti yang ada di buku paket, yaitu kita akan masuk pada bab ketiga dan bab keempat. Ya. Bab ketiga, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Ya. Kemudian permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Dan peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Sedangkan pada bab yang keempat, kita akan belajar kehidupan manusia pada masa praaksara, kemudian kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha, dan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Anak-anak, di dalam belajar jarak jauh ini, nanti akan dilakukan melalui yang pertama e-learning. Ya, jadi kalian membuka e-learning itu setiap minggu pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Kemudian kita minggu keempatnya kita bertemu ya secara tatap muka tetapi lewat Google Meet. Jadi nanti pada saat lewat Google Meet, kalian bisa menanyakan ke Bu Kris apa kesulitan pada materi-materi yang sudah kita pelajari. Ya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan penilaian harian atau ulangan. Itu pada minggu berikutnya. Ya. Jadi pada semester 2 ini ada jadwal khusus ya. Jadi minggu pertama, kedua, ketiga itu e-learning belajarnya. Kemudian minggu berikutnya Google Meet dan minggu berikutnya lagi penilaian harian. Jelas ya? Baik anak-anak, kita akan masuk pada bab 3 pada topik pertama atau tema pertama yaitu kegiatan ekonomi. Untuk lebih jelasnya ya, nanti kita buka buku paket halaman 145 sampai dengan 156. Itu akan lebih jelas lagi. Nanti kalau kalian tidak jelas, silahkan pada Google Meet kalian bertanya. Kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini bisa dikatakan aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat. Ya, ini dijalankan oleh masyarakat seluruh dunia, oleh pemerintah, ya, oleh lembaga, oleh individu atau orang per orang. Yaitu meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ini nanti apa toh itu produksi, distribusi, dan konsumsi? Kita akan belajar bersama-sama. Tetapi minggu ini kita akan belajar tentang produksi. Ya.
Ya, kita akan lihat gambar. Nah, ini contoh produksi. Ya, produksi kok di sawah? Ya, ini produksi untuk ya menanam padi yang nanti hasilnya bisa digunakan untuk kebutuhan manusia, yaitu menjadi apa, Nak? Menjadi beras dan kemudian menjadi nasi, bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, kegiatan menanam padi di sawah ini bisa dinamakan produksi karena melalui proses, ya, melalui proses. Kemudian contoh lain. Nah, ini hasil dari produksi yang diambil dari alam, yaitu rotan, ya, ada kursi rotan, meja rotan, kemudian tudung suci, tutup makanan itu. Kemudian ada juga yang dari kayu, dibuat lemari, dibuat tempat tidur, meja, dan lain sebagainya. Kemudian ini juga termasuk produksi, yaitu membuat kendaraan. Banyak lagi contoh-contoh lain yang nanti kalian bisa cari. Seperti nelayan mengambil ikan di laut atau membudidayakan ikan, itu juga termasuk produksi. Baik, kita akan mengambil kesimpulan. Apa itu produksi? Ya, produksi ya, pengertiannya adalah proses atau kegiatan menghasilkan. Menghasilkan apa? Bisa menghasilkan barang dan jasa. Kemudian juga bisa dikatakan produksi itu proses atau kegiatan merubah barang dan jasa. Atau bisa menambah nilai guna, manfaat barang dan jasa. Itu yang disebut dengan produksi atau pengertian produksi. Kemudian yang kedua, tujuannya apa produksi itu? Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Ya. Seorang produsen atau orang yang melakukan kegiatan produksi itu harus melakukan 3 hal penting. Ya. Apa itu? Ya, istilahnya di sini adalah what, how, dan when. What. Jadi dia melakukan kegiatan atau proses menghasilkan atau merubah itu barang apa yang akan dihasilkan, yang akan dirubah, yang akan ditambah nilai gunanya. Dan apa bahan-bahannya? Itu mereka harus sudah siap. Ya. Kemudian how? Bagaimana memilih faktor produksi atau penunjang untuk melakukan proses kegiatan menghasilkan barang atau jasa itu. Kemudian when? Kalau barang itu sudah jadi, kepada siapa barang itu akan dijual atau didistribusikan. Itulah 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang produsen atau orang yang menghasilkan atau merubah atau menambah nilai guna barang atau dan jasa. Kemudian apa sih nilai guna barang? Nilai guna barang itu adalah suatu barang akan bertambah nilainya apabila merubah bentuk, dasar, waktu, tempat, kepemilikan, dan jasa orang yang mengoperasikan atau yang melakukannya. Nah, nilai guna barang ini ada 6 macam, yaitu bisa merubah bentuknya atau disebut from utility. Itu seperti apa merubah bentuknya? Kayu dirubah jadi mebel, ya, jadi meja, kursi. Kemudian tepung dirubah jadi roti, ya. Beras, ya, dirubah jadi bermacam-macam makanan, bermacam-macam nasi. Sekarang kan nasi tidak hanya nasi putih, ada nasi kuning, nasi hijau,
nasi kebuli, dan lain sebagainya, nasi goreng. Ya. Kemudian merubah dasar dari alam dirubah. Contohnya padi, ya, dasarnya dari alam, kemudian dirubah jadi nasi, ya, melalui proses. Kemudian dirubah jadi beras dulu, ya, kemudian jadi nasi. Kemudian pohon misalnya ditebang, kayu gelondong, kemudian dari dasar itu ditipiskan, ya. Jadi dari bahan bakunya. Kemudian merubah waktunya, ya. Waktu itu kalau berguna pada waktu apa? Contohnya payung. Payung lebih berguna pada saat hujan, ya. Kemudian tempatnya dipindahkan. Contohnya, ya, pasir kalau di lereng gunung, karena pasir itu kan hasil dari vulkanik, ya, abu vulkanik yang berupa kerikil-kerikil kecil-kecil, ya, dan abu. Kalau di lereng gunung sana tidak punya nilai, tidak ada harganya, tetapi dipindahkan ke tempat orang penjual bangunan. Nah, harganya mahal. Itu. Kemudian nilai guna tempat. Tempat sudah, ya, kepemilikan. Misalnya Bu Kris punya sepatu Warrior. Nah, Bu Kris kan dapat sepatu Warrior, kan tidak terpakai. Tetapi Bu Kris pindahkan ke pemiliknya, ke misalnya anaknya Bu Kris yang sekolah, ya, bisa dipakai. Nah, itu akan mempunyai nilai guna. Kemudian jasa atau service utility. Service utility atau jasa. Jadi orang yang punya bisa dikatakan keterampilan, misalnya supir, penjahit, kemudian merias wajah, ya, dan lain sebagainya. Ini merupakan service utility atau yang bergerak di bidang jasa. Suatu barang kalau sudah mempunyai nilai guna, itu harganya akan naik, akan mahal. Kemudian produksi ini terdiri atas beberapa bidang, yaitu produksi ekstraktif, mengolah alam secara langsung, ya. Kemudian produksi agraris, yaitu pertanian, ya, seperti tadi, pertanian itu macam-macam. Pertanian, ada pertanian di sawah, menanam sawah, pertanian membudidayakan ikan, ya, ikan darat itu termasuk juga pertanian. Kemudian peternakan juga termasuk pertanian, memelihara hewan. Ya, kemudian pertanian perkebunan, ya, pertanian kehutanan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian bidang industri manufaktur, yaitu menghasilkan kegunaan bentuk. Tadi dari bentuk barang, kayu gelondongan dibuat mebel. Kemudian dari besi baja atau apa dibuat kendaraan dan lain sebagainya. Itu yang disebut industri manufaktur. Dari benang dibuat kain, dibuat gaun, dibuat hem baju dan lain sebagainya. Kemudian produksi perdagangan, yaitu menghasilkan kegunaan milik, kepemilikan, ya. Contohnya dari produsen tadi
kemudian dipindahkan kepada distributor untuk dijual. Nah, ini produksi perdagangan, ya, diperdagangkan, dijual. Nanti ada bermacam-macam, ya, distributor ini. Kemudian produksi jasa menghasilkan kegunaan layanan, pelayanan. Jadi sekarang ini ada pelayanan paket, mengirimkan barang, pelayanan atau jasa pertukaran uang, jasa potong rambut, ya, jasa merias wajah, jasa penjahit, jasa supir, atau bahkan jasa untuk melatih menyetir, ya, itu juga termasuk produksi jasa. Jadi ada beberapa bidang ekstraktif, termasuk agraris, industri manufaktur, produksi perdagangan, dan produksi jasa. Kemudian untuk menjadi produsen atau dalam memproduksi barang, ini harus ditunjang oleh unsur atau komponen dalam produksi itu atau dalam proses produksi itu. Ada 4 faktor produksi, yaitu produksi alam atau sering disebut sumber alam, itu yang diambil dari alam, ya. Misalnya diambil dari alam apa? Yaitu pertambangan, hasil tambang, hasil hutan, ya. Dan kemudian juga hasil laut. Ini merupakan sumber alam. Kemudian tenaga kerja manusia. Tenaga kerja ini ada 3 macam, yaitu tenaga kerja terdidik yang melalui pendidikan, kemudian tenaga kerja keterampilan, dan tenaga kerja tidak terdidik. Ya. Ini tidak melalui pendidikan, juga tidak punya keterampilan. Ini ada 3 macam tenaga kerja. Kemudian modal. Modal itu bisa berupa gedung, bisa berupa bahan-bahan, ya, atau bisa juga tenaga, ya. Ini termasuk juga modal. Nah, modal ini ada tetap, ada lancar, ada variabel. Contoh modal tetap itu gedung. Lancar itu adalah bisa berupa uang atau modal bahan-bahan yang akan diproduksi. Kemudian variabel ini bermacam-macam termasuk jasa dan lain sebagainya. Kemudian sifat faktor produksi itu terbatas, ya. Alam kalau diambil terus-menerus akan habis, terutama untuk tambang, ya, tidak bisa diperbaharui, ya. Oleh sebab itu dalam modal tadi disebut ada modal tetap dan modal turunan. Kemudian tidak merata antara daerah satu dengan daerah lain. Di sini menghasilkan padi, di daerah lain menghasilkan tambang, daerah lain menghasilkan tenaga, ya, dan lain sebagainya. Kemudian seorang dan juga tidak dapat dikendalikan. Jadi tidak dapat dikendalikan artinya kalau kelebihan, ya, kelebihan itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dibatasi, ya. Kemudian seorang pengusaha itu harus memiliki 3 jenis kemampuan, atau kemampuan ini sering disebut kewirausahaan, yaitu kemampuan manajerial atau managerial skill, yaitu kemampuan pengusaha untuk mengelola faktor-faktor produksi dengan berbekal ilmu dan pengetahuan. Ya. Kemudian
kemampuan teknis atau teknologi, skill, kemampuan pengusaha untuk menggunakan teknik atau cara produksi yang tepat dan mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas usaha. Ya, sekarang teknologi semakin maju. Jadi semua menggunakan teknologi. Kemudian kemampuan organisasi atau organization skill, yaitu kemampuan pengusaha untuk mengorganisasikan seluruh kegiatan perusahaan, baik di dalam perusahaan itu sendiri maupun di luar perusahaan atau eksternal. Demikian. Yang keenam juga perluasan produksi. Ya, jadi produksi itu harus diperluas. Karena apa? Karena jumlah penduduk bertambah, kebudayaan atau peradaban manusia semakin maju, dan kebutuhan manusia pun semakin bertambah banyak. Sehingga jumlah maupun jenis dari yang diproduksi itu harus semakin banyak juga. Nah, perkembangan kebutuhan manusia ini perlu diimbangi dengan peningkatan atau perluasan produksi. Nah, agar tidak terjadi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, maka perluasan produksi dapat dilakukan dengan cara 1. Menambah unit produksi atau lahan. Jadi bisa mendirikan pabrik di mana-mana. Itu yang disebut ekstensifikasi. Perluasan yang kedua, meningkatkan kemampuan produksi tanpa menambah unit produksi baru. Jadi modalnya ditambah, ya, tenaga kerjanya ditambah, kemudian modalnya ditambah. Ini di dalam perusahaan itu sendiri. Ini disebut intensifikasi. Jadi X itu yang di luar, in itu di dalam. Jadi di dalam yang ditambah itu intensifikasi. Kalau di luar yang ditambah itu ekstensifikasi. Seperti contohnya produksi pertanian, ya. Kalau kita membuka lahan baru, ya, persawahan baru-baru, itu berarti ekstensifikasi. Tetapi kalau kita lahannya cukup di situ satu, tetapi tenaganya ditambah, apalagi sekarang dengan teknologi, kita mengolah tanah tidak memakai itu bajak yang dijalankan oleh kerbau atau sapi, tetapi dengan mesin. Kemudian memanennya juga dengan mesin. Kemudian merontokkan padi juga dengan mesin. Kalau dulu kan tidak. Manen itu dengan dilakukan oleh manusia, satu persatu tanaman padi diambil dengan ani-ani. Tapi sekarang sekalian langsung, bahkan sekalian ada teknologi baru, memotong padi langsung keluar jadi butiran-butiran padi atau sudah rontok. Nah, mungkin nanti akan teknologi baru lagi, bisa langsung keluar jadi beras, ya. Itu. Yang penting tidak langsung jadi nasi, nanti cepat basi, ya. Baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran IPS kita. Kalian tugasnya adalah merangkum. Ya, jadi pelajaran ini dirangkum di dalam buku tugas dan besok akan dinilai Ibu untuk nilai keterampilan. Baik, kalian sudah menerima rapot. Kemarin kalian lihat rapotnya. Kalau kalian keterampilannya di bawah KKM, itu berarti dalam mengumpulkan tugas, ya, kalian tentu saja tidak rajin mengumpulkan, ya, masih bermalas-malasan. Bahkan ada yang di bawah KKM jauh, ya, itu mereka, ya, yang mengumpulkannya hanya tertentu, atau juga kosong. Oh, berarti tidak pernah mengumpulkan sama sekali. Oke, tetap jaga kesehatan, lakukan 3M,
dan salam sehat. Terima kasih.